Baik teman-teman, ini adalah video bab 16. Kata bahasa yang pertama adalah Nyen Tagi Bodanen. Ini kalau dalam bahasa Koreanya, dalam bahasa Indonesia bisa dipadankan dengan ya dibilang begini-begini tidak ya, tapi lebih pada bla 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 seperti itu. Jadi yang abu-abunya itu jangan diterjemahkan ya Rabuni. Jadi kalau kayak kita mau bilang ya dibilang menyeramkan tidak gitu ya. Tetapi jadi bisa diinterpretasikannya dengan atau disesuaikan dengan dibilang bla 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 tidak, tapi lebih pada gitu ya. Jadi kalau kita terjemahkan itu berarti menyeramkan itu kan kata sifat nih ya Rabun. Jadi kita terjemahkan dulu musofta. Nah, rumusnya dibilang tidaknya itu, jadi kalau kata kerja dia konsonan pakainya nendagi boda nen. Kalau kata berakhiran vokal berarti nien dagi bo danen. Nah, kalau kata sifat dia cuma satu, mau konsonan atau vokal, jadinya dagi bo danen. Nah, karena di sini menyeramkan adalah kata sifat, maka harus jadinya pakainya daginan saja. Mu top dagi bodanen gitu ya. Berarti film itunya di depan ke Yonghwanen gitu ya. Ke Yonghwanen musop dagi bodanen, ini nggak usah diterjemahkan teman-teman. Berarti menyedihkan. 슬퍼요. jadi musop dagi bodanen ke Yonghwanen musop dagi bodanen 슬퍼요 gitu. Berikutnya nih, malas itu kan keeredah. Dua-duanya sama-sama kata sifat. Ini ada keeredah. Berarti dibilang tidaknya kita buang danya menjadi sama ya Rabun. Pakainya ge re da salah. Sedih jauh dulu. Berarti ya ge re da mana sih salah nulis mulu. Ge lalu rumusnya adalah dagi bodanen gitu ya Rabun ya. Oke, lambat saja. Berarti siswa itunya ke 학생은 게으르다기보다는 조금 느려요 gitu. Nih, kita lihat peraturannya bagaimana. Berikutnya adalah jadi dia menempel dengan kata sifat atau kata kerja. Kalau kata sifat dagi bodanen, kalau kata kerja nen atau nen. Ini konsonan, ini vokal. Digunakan ketika apabila menurut pembicara ingin menjelaskan suatu situasi dengan klausa kedua. Jadi klausa yang kedua ini maksudnya ekspresi pengungkapan yang ini tentang hal ini itu lebih pas dibandingkan dengan ini gitu ya Rabun. Jadi ketika teman-teman menganggap bahwa suatu hal ini, suatu yang dibicarakan itu lebih pas diekspresikan seperti ini daripada dengan ini, maka yang daripadanya itu pakai yang rumus tadi ini, gitu ya. Contohnya di sini makanannya ya dibilang tidak enak sih enggak gitu ya Bun ya. Tapi lebih pada rasanya nggak cocok di lidah saya saja gitu ya. Masih jadi sebenarnya bukan begini gitu, tapi begini. Jadi makanannya itu sebenarnya lebih kepada tidak cocok daripada tidak enak gitu ya maksudnya. Berikutnya juga Donald Bolgiwieso jadi topik yang dibicarakan adalah untuk mencari uang. Jadi mencari uang itu sebenarnya lebih kepada ingin mencari makna hidup gitu kan dibandingkan gitu ya bekerja hanya untuk bekerja gitu ya. Jadi ya dibilang bekerja untuk mencari uang sih enggak, lebih kepada untuk mencari makna hidup gitu. Terus 사람이 성격이 알만하다기보다는 jadi dua orang ini sebenarnya bisa diekspresikan dengan saling tidak memiliki
eee, hati untuk saling memahami gitu kan, dibandingkan nggak cocok. Jadi sebenarnya dibilang nggak cocok sih enggak gitu, cuman saya emang kurang mau memahami saja. 예, 그냥 여러분요. 학교 다닐 때 책을 읽기를 싫어했다기보다는 ternyata dia bisa dengan lampau ya Rabun ya. Kalau lampau berarti ditambahkan lagi di sini kata kerja lampau, maka ya Rabun tinggal tambahkan ini at, ot, et, itu ditambah dengan dagi, bodanen. Ya Rabun ya, contohnya di sini Tandil teh cek ilkiro sirote. Jadi yang namanya baca buku waktu sekolah itu dibilang dibilang tidak suka sih enggak, tapi lebih kepada tidak ada waktu, tidak bisa baca buku aja karena nggak ada waktu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Lalu tapi di sini ada syaratnya teman-teman. Jadi nggak bisa digunakan untuk menyatakan hal yang kontras gitu ya. Intinya setara tetapi pengungkapannya saja berbeda gitu. Jadi tidak bisa menyatakan dua konsep yang saling bertentangan secara langsung. Jadi harus digunakan pada dua ekspresi yang berada dalam konteks atau alur makna yang sama. Jadi sejajar tetapi beda saja pengekspresiannya. Seperti tadi kan eh dibilang tidak enak, enggak, tapi enggak lebih kepada enggak cocok aja di mulut. Berarti kan sebenarnya masih setara gitu ya Rabun ya, tidak berbanding terbalik gitu. Karena kalau, tidak enak kan, apa namanya, lawan katanya enak gitu ya. Jadi bukannya berbanding atau bertentangan, tetapi masih dalam konteks yang sama gitu ya, bukan menyatakan kebalikannya. Contohnya di sini, Suhak Munjeka, soal matematika, eee dibilang susah sih tidak, tapi mudah. Ini kan nggak masuk di akalnya Rabun. Kalau mau dibilang susah sih tidak, tapi cukup rumit saja gitu. Misalnya suak 문제가 어렵다기보다는 조금 복잡해요 gitu. Kan masih konteksnya sama kan? Sulit sama rumit kan dalam konteks yang sama gitu ya. Jadi maknanya bukan bertentangan langsung. Susah kan lawan katanya mudah. Nah, jadi bisa dibilang ini contoh yang benarnya, contoh yang tadi saya kasih juga sudah cukup, benar. Di sini dia lebih panjang belakangnya, pengungkapan lainnya. Soal matematika, dibilang sulit, enggak gitu ya, tapi lebih kepada, sulit, mikirnya karena, rumit gitu, intinya rumit lah ya, Bun, ya. Oke, di sini kita lihat, apa namanya, contoh dalam bahasa Koreanya, Ensu, kayaknya, pintar ya, kayaknya sangat pintar gitu kan. Gimana ya, kalau anak saya si Ensu itu maksudnya, dibilang pandai sih tidak, tapi dia termasuk ya lebih kepada, berusaha, tekun saja gitu ya. Maksudnya belakangan, kayaknya tertarik, sangat tertarik gitu ya, muncul ketertarikan banyak pada angkasa gitu. Intinya, "Belakangan kayak kamu tertarik banget sama angkasa ya?" "Oh, enggak sih ya," dibilang, tertarik sih enggak, cuman, lebih kepada beberapa waktu lalu, setelah baca majalah Science gitu, saya tuh penasaran aja, ada nggak sih ujung dari angkasa kita ini gitu kan ya. Nah ini contohnya, ini ya silakan dipilih teman-teman sekali lagi dari 1 sampai 6. Pertama terjemahkan, terjemahkan. Yang kedua hasil terjemahannya ini, hasil terjemahan dijadikan B-nya gitu. Berarti teman-teman itu harus mencari A-nya baik berupa pertanyaan atau hanya pernyataan. Contohnya dibilang tampan sih enggak, tapi lebih kepada kesan pertamanya baik gitu. Cowok itu ganteng ya gitu.
seperti itu. So itu tampannya gitu. Terus jawaban yang teman-teman terjemahan ini yang teman-teman terjemahan ini menjadi jawaban atau menjadi respon dari B. Yang cuma diterjemahkan ya, kalau diterjemahkan nilainya hanya 60. Kata bahasa yang kedua, berikutnya adalah solma keseo gitu ya. Dia nempel dengan kata kerja atau kata sifat. Ini tuh bisa diartikan si solma sama keseonya itu dengan masasi gitu ya. Jadi masasinya inilah yang kita artikan dengan solma plus kesoyo gitu. Berarti di sini lupanya ini akan berada di tengah sini gitu ya. Lupa itu kan ijo borida gitu ya Rabun ya. Ijo borida dannya dibuang menjadi ijo bori gitu kan ya. Nah, di depannya ini dikasih solma. Solma ijo bori kessoyo gitu. Yarabbun berarti kesaramen. Nah, di depannya berarti kesaramen. Solma kesaramen. Solma 약속을. Nah, di sini solmanya itu di depan itu 약속을 잊어버리겠어요? Itu ya. Contohnya ke kita pakai yang tadi kan kata sifat ya, Rabbun. Coba kalau ya udah yang kata kerja aja yang nomor 2. Masa sih kamu benar-benar tidak bisa mengerjakan ujian? Mengerjakan ini si Homer boda. Berarti ditambahkan di sini kamunya dihilangkan saja. Di sini berarti solma solma si Homer tidak bisa ya berarti di sini ya. Kan tidak bisanya lupa saya masih. Si Homer mod hanya dibuang berarti si Homer mod bo 겠어요? gitu. 설마 시험을 못 보겠어요? gitu ya. Masa sih kamu gak bisa gitu. 설마 시험을 못 보겠어요? 못 보겠어? gitu ya, Yarabbun. Oke. Masa sih dia belum pulang juga, belum pulang? 아직 안 돌아왔다 gitu kan. 아직 안 왔다 lah ya, Rebun dia jadi lampau ya. Nah, ini bisa ditambahkan lampau ya, Rebun si kesoyo ini. Berarti jadi dahnya dibuang. Dahnya sajalah dihapus ya, Rebun. Gak ada space nih. 아직 안 아직 안 들어왔겠어요? gitu. 아직도 gitu ya. 아직도 misalnya 얘는 아직도 안 들어왔겠어? 설마nya berarti depan. Bisa di depan juga ya Rabun dia. 설마 Mutiaga 아직도 안 들어왔겠어? gitu ya. Dan sebagainya. Dia tuh jadi lebih solmanya itu diletakkan di paling depan sebenarnya Rabun ya. Jadi kita ambil yang ini deh. Masa sih dia marah sama aku? Kalimatnya kan dia marah sama aku nih ya Rabun. Kalimatnya dia marah sama aku. Berarti anggap aja kenen gitu ya. Kenen kan orang yang gak ada kenen. Sama akunya berarti kan nahante. Nah gitu kan. Solmanya di depan ya Rabun ya. Berarti lalu marahnya dulu. Anata gitu ya.
Dadanya dibuang, tambahkan gesoyo. Di bawah dia. Nah, gesoyo. 걔는 설마 gitu. 설마 걔는 gitu. Nanti hages어요 gitu. Orang cuman pinjam begini aja, masa sih dia marah sama aku gitu. Masa kamu tidak percaya? Tidak percaya itu 못 믿는다 gitu ya. Ini 못 믿다. Berarti di sini kamunya nggak usah diterjemahin ya, Rabun. Omonganku itu berarti 내 말을 ya berarti ya. 내 말을. Berarti diterjemahinnya 내 말을 dulu. 내 말 kan objeknya dulu. 내 말을 못 dannya dibuang. 못 믿겠어요 gitu. Eh, gitu. Atau kalau mau pakai ini yang diterjemahkan tapi jadi banmal non gitu kan ya. Solmanya pakai tanda merah. 설마 넌 내 말을 못 믿겠어 gitu ya. Kalau pakai non berarti ininya dihilangkan. 못 믿겠어 gitu ya. Satu lagi di sini apa ya, Bun? 늦잠 늦잠을 잤어요. 늦잠을 자다. 늦잠 kan terlambat bangun ya. 늦잠을 자다. Berarti hari ini dulu. 오늘 tuh solmanya depan deh. Depan dulu deh langsung. 설마 걔는 dia tuh ya dia. 걔는 또 오늘 또 gitu. Aduh ya ampun. 오늘 또 늦잠을 자겠어 gitu. 자겠어 gitu ya Banmal ya. Oke, itu kurang lebih nanti pengaplikasiannya kalau teman-teman misalnya ada kata masa sih dia begini begini begini, silakan pakai solmanya di paling depan sebelum kalimat di sininya. Berarti solma baru ini, 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 solma baru ini. Gesonya masukin di sini. Gesoyo, gesoyo, geso. Manual juga boleh geso, geso gitu ya. Oke, lanjut. Jadi penjelasannya adalah di sini digunakan ketika ingin menegaskan dugaan yang tidak masuk di akal. Tidak mungkin seperti itu. Kayak tadi di sini nggak mungkin dia belum pulang gitu maksudnya. Jadi dalam konteks masa sih dia bangun kesiangan lagi? Nggak mungkin lah dia kalau udah janji nggak mungkin gitu. Masa sih kamu nggak percaya omongan aku gitu kan? Masa sih aku begitu? Masa sih aku pembohong? Masih kayak gitu ya Ramon ya? Contohnya di sini Salma ke Sarami Kojimal Hagistoyo. Di sini maksudnya masa sih orang itu berbohong? Jadi maksudnya dia tidak mungkin berbohong gitu ya. Eh dia nih orang diekspresikan kan, makanya saya jarang suruh menerjemahkan si tadinya ya Rabun. Sebenarnya yang tadi di sini dia-dianya ini nggak diterjemahkan nggak apa-apa ya Rabun. Yang saya terjemahkan gini-ginian, contohnya seperti ini pun ini tidak diterjemahkan nggak apa-apa karena yang ngomong kalimat ini kepada orang yang mendengar kalimat ini sudah tahu yang dimaksud dia itu siapa gitu. Jadi sering sekali dianya tidak diterjemahkan, you know. Contohnya 온다고 약속해놓고 sudah janji ya, 약속해놓고 sudah janji akan datang, masa sih tidak datang gitu kan ya. Masa sih tidak datang? Gak mungkin dia nggak datang, dia orangnya nggak kayak gitu kalau udah janji gitu ya. Mana mungkin dia begitu. 그렇게 열심히 준비했는데 udah disiapkan serajin itu. eh, Masa sih eh, apa namanya tidak ada satupun tempat perusahaan yang mau menerima dia gitu maksudnya gitu. Jadi nggak mungkin kayak gitu, nggak masuk di akal. Sudah sebegitu bagus persiapannya kok sudah serajin itu dia mempersiapkan untuk masuk kerja ikut
bahasa Inggris sampai segini, pokoknya sampai speknya udah tinggi lah, persiapan dia untuk milih spek tinggi agar diterima di perusahaan itu udah luar biasa, nggak mungkin nggak diterima. Jadi, masa sih nggak ada perusahaan yang menerima dia gitu ya. 오늘 모임에 참가하는 사람이 orang yang hadir di pertemuan hari ini, udah 20 orang gitu kan. Eee, mmm, ini maksudnya apa ya Rabon ya? 오늘 모임에 참가하는 사람이 20 명이나 되는데 설마 이 정도도 못 먹겠어요? gitu kan. Oh. Oh mungkin gini, jadi, yang datang segini segini kok masa makanan segini banyak nggak bisa dimakan sama mereka, nggak mungkin lah gitu kan ya. 20 orang yang datang makanan kita segini segini, ya pasti dimakan lah sama 20 orang ini gitu ya. Mungkin yang sebelum orang yang ngomong ini tuh bilang, "Duh kayaknya makanannya kebanyakan deh," gitu kan. "Enggak lah, orang 20 orang kok yang datang, masa nggak bisa sih segini dimakan sama mereka?" Gitu loh maksudnya ya. Oke, jadi nah ternyata ya Rebun, sebenarnya Solma Ekisoyo itu juga bisa digantikan dengan ungkapan, "Realiga opta atau nengosen 아니겠죠." Gitu, karena digunakan juga untuk mengekspresikan ketidakpercayaan atau hal yang tidak mungkin gitu. Jadi kayak contoh di sini, "날씨가 이렇게 좋은데 설마 비가 오겠어요?" gitu. "설마 비가 올 리가 없어." gitu. Jadi, mmm, ini gimana sih maksudnya sebentar ya, saya nulisnya, 설마nya saya merah. "설마 비가 올 리가 없어요." 없다 gitu ya. Jadi, 리가 없어요 gitu. Jadi masa sih turun hujan tidak mungkin gitu. Maksudnya box ini masa sih gitu. Jadi maksudnya bukan masa sih tidak mungkin. Jadi di sini maksudnya adalah eh, tidak mungkin akan hujan tuh. Gitu ya Rabun jadinya ya. Maksudnya tidak mungkin akan turun hujan. Jadi si Solma Keso ini punya persamaan dengan Solma Liga Opso. Ini karena nggak bisa diganti ya Rabun. Jadi saya tulisnya masih nyambung gitu ya. Jadi Solma Biga Liga Opsoyo sama dengan Solma Biga Okesoyo atau Solma Biga On Gosen Ani겠죠 gitu. Ini juga Solma Bolso tapi Solma di depan. Solma Bolso 식당이 문을 닫은 곳은 아니겠죠 gitu kan. Masa sih restorannya tutup gitu. Nanti ini bisa diganti dengan 설마 벌써 식당의 문을 닫겠어요? gitu. 설마 벌써 식당의 문을 닫을 리가 없어요. gitu ya, 여러분. Nih, resmi. Ini saya merahin lagi. Kita lihat di sini contohnya. Kemarin Minsu eh, tidak datang ke rapat pertemuan gitu. Kenapa, katanya, kenapa katanya, apa namanya, dia bilang dia datang gitu loh. Dia kemarin nggak datang loh, tapi bilangnya datang. Kenapa kok dia bilang datang gitu? Kayaknya kita, salah salah melihat si Minsu gitu kan ya. Tapi masa iya sih dia tuh berbohong gitu, salah dengar kali jadi. Mungkin si Minsu tuh bilang ke teman-temannya, "Entar aku datang ke rapatnya." Ternyata dia nggak datang. Nah, si A bilang, "Padahal dia kemarin nggak datang loh, tapi kenapa dia bilang, sebelum pertemuan itu dia mau datang ya?" Gitu. Oh, waduh ya kita mungkin salah melihat si Minsu nih, salah ngelihat. Kita pikir dia orangnya nggak ingkar janji, ternyata ingkar janji. Tapi apa iya dia berbohong gitu kan. Ujung dunia itu, ujung angkasa itu pernah nggak kamu pikirkan sampai mana sih ujungnya gitu? Mungkinkah, eee masa iya sih gitu? Mungkinkah, ada ujung gitu di angkasa gitu, di bumi ini gitu ya? Oke, seperti biasa silakan dipilih, karena saya buru-buru ya Rebun sudah harus masuk rumah sakit. Kata benda tambah erobuto, kali ini erobuto bisa diartikan dengan dari, tapi darinya harus orang ya Rebun atau, orang atau
lembaga. Jadi dari orang tua saya, orang tua saya dulu diterjemahkan baru dari orang tua itu kan berarti bumonim ya, apalagi ada sayanya. Bu, Mo, Nim, berarti darinya itu kalau misalnya kata bendanya konsonan berarti buto. Kalau kata bendanya vokal berarti buto. Cebunim buto. Gitu ya, berarti saya masih punya surat yang saya terima dari yang tadi. Cebumonim buto. Baden, dia sering diikuti dengan kata terima. Baden, 편지를 아직 갖고 있어요. Gitu. Dari teman berarti teman dulu baru dari teman-teman. Teman itu adalah cinggu. Berarti karena dia berakhiran vokal pakainya ro부터. berarti di sini 친구로부터 그 소식을 들었어요. Dari sekolah nih, ini yang saya bilang dari lembaga, ya walaupun pokoknya kalau nggak dari orang lembaga. Hakyo, karena dia berakhiran vokal, pakainya ro부터. berarti 학교로부터 받은 곳은 이 상자는 제가 학교로부터 받은 곳입니다. gitu ya. Gampang ini ya Rabun. Jadi robuto digunakan untuk menyatakan suatu pihak ini berarti orang atau lembaga yang menjadi asal dari suatu situasi atau yang menjadi asal dari dia mendapatkan apa gitu ya. 친구들로부터 kalau dia berakhiran real langsung lobuto ya Rabun ya. Kayak rumus ro aja yang jihacollo gitu ya. Dia menerima banyak kasih sayang dari teman-temannya 친구들 darinya robuto. 이 집은 부모님으로부터 물려받은 집이다. rumah ini adalah rumah yang diwariskan dari orang tua. Ya teman-teman dari tadi orang yang sajigon으로부터 dari karyawan travel agent mendapat kabar bahwa jadwal perjalanannya berubah gitu ya Rebun ya. Oke, ini gampang ya Rebun pakai robuto. Oke. Topan masuk dari arah Jejudo. Toko ini adalah toko yang diwariskan dari paman saya. Dinosaurus adalah orang yang mengatakan bahwa salah. Banyak orang ada juga orang yang mengatakan bahwa dinosaurus punah karena batu-batuan yang berterbangan dari angkasa gitu. Ini ininya. Terakhir adalah emeru, bukan emeru ya Rabun, mohon maaf saya belum ganti. Yang terakhir adalah eiheso. Bentar ya Rabun. Eiheso. Eiheso ini bisa diartikan dengan ya Rabun, bisa diartikan dengan oleh juga bisa, melalui juga bisa, karena juga bisa, dengan juga bisa, oleh juga bisa, akibat juga bisa gitu. Tapi kalau disimpulkan ini sih lebih kepada satu oleh artinya, yang kedua karena, yang ketiga adalah akibat gitu ya. Mirip ya Rebun, jadi sebenarnya oleh atau akibat. Contohnya di sini kata benda yeso menunjukkan standar atau cara yang menjadi dasar suatu tindakan dilakukan. Oh, contoh ya Rebun. Contoh gedung ini arsitek terkenal. Arsitek terkenal berarti Yu arsitek terkenal berarti 유명한 건축가. Nah, olehnya itu adalah ihe. Mau konsonan vokal semua sama ya rebunnya ihe. Berarti dirancang solge deota gitu ya. Solge deota. Solge deota gitu. Dekat melalui misalnya keputusan itu dibuat oleh penguntan suara rambut. Berarti tupyo ya. Berarti tupyo 투표 lalu eihe 결정되었다. Jadi diputuskan 결정되었다 gitu ya Rabunnya keputusannya. Coba kalau yang akibat gitu ya atau karena berarti di sini keinginan orang tua
Monim, apa ya, keinginan, bumonim, oh, 100 got lah ya walaupun kita pakai bumonimi 100 got, karena itu eihe, eihe, 전공을 바꿨어 gitu ya. Dukungan dari pemerintah berarti 정부, darinya boleh 정부의 지원에 의해 어 Ah, suheng dilaksanakan, suhengdeota. Ini semua bahasanya jadi EIH ini digunakan untuk bahasa tulis banget ya Rabun, apalagi bahasa, laporan penelitian, laporan survei, atau undang-undang seperti itu, dan sebagainya. Akibat bencana alam ini ya Rabun, 자연재해, 자연재해에 의해 사람들은 많이 힘들어하고 있다. kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi ini digunakan untuk menunjukkan standar atau cara yang menjadi dasar suatu tindakan dilakukan. Contohnya di sini, Presiden Korea Selatan dipilih berdasarkan. Jadi boleh diartikan juga dengan berdasarkan gitu ya Rabun ya. Ini sama dengan etara kurang lebih ya Rabun, tapi sangat bahasa tulis sekali dan biasanya eh, hasil biasanya hasil penelitian itu pakai EIH gitu ya. Jadi berdasarkan hasil eh, pemungutan suara rakyat gitu ya. Atau bisa diartikan juga dengan tergantung pada hasil penelitian gitu kan ya. Tokoh ini dioperasikan oleh siswa sekolah kami, Uri Hakyo, Haksengdere Ihe, sering, tapi ya Rabun, yang paling banyak itu sebenarnya dia bisa digunakan ketika teman-teman mau ngomong oleh, atau karena, atau berdasarkan dalam ke bahasa Korea gitu ya. Jadi silakan pakai si ini. Nah, biasanya diikuti oleh verba pasif seperti 결정되다. Tadi kan saya pakai 결정되다, 만들어지다, 달라지다. Jadi di sini kalau dibilang cara yang diputuskan oleh warga tidak pakai 결정하다 karena 결정하다 itu memutuskan bukan diputuskan. Jadi yang benar adalah Bang Bobi 시민들의 ihe oleh warga 결정된 것이다 bukan 결정한 것이다. Ya, Presiden Korea dipilih eh, berdasarkan hasil pemungutan suara. Kertas warnanya bisa berubah bergantung kelembapan cahaya dan kelembapan. Jadi heso itu juga bisa seperti etara ya Rabun ya gitu ya. Hesoe 들어있는 영양소는 kandungan nutrisi yang ada di dalam sayuran karena dirusak oleh panas gitu ya. Jadi harus dimasak hanya dalam waktu yang pendek. Jadi kalau masak sayur itu jangan lama-lama ya Rabun, karena kalau kelamaan dia malah hancur nutrisinya oleh panas yang direbus gitu ya. Oke, sampai sini ya Rabun. Mohon maaf buru-buru karena saya harus sudah masuk rumah sakit Kamsahamnida.